Halo semua, kembali lagi di NV Writing, dan ini adalah video yang sebenarnya gue mau bahas saat pertama kali unboxing merindukanmu dari Venus yang ini. Yang ini nih, yang buku yang baru keluar, nggak baru juga sih, udah bulan Maret, tapi karena due to coronavirus pandemi itu belum bisa gue sebarluaskan, jadi masih tertahan di tempatnya gue. Gue minta maaf juga sih bagi teman-teman yang udah pre-order kemarin, belum sempat didistribusikan karena emang lagi ekspedisi juga kayaknya lagi bermasalah gitu. Dan teman-teman yang belum pre-order kemarin sekarang udah ready stock, barangnya udah ada, jadi teman-teman bisa bisa langsung pesan aja. Dan sebenarnya gue mau bahas sih saat itu, gue mau bahas gimana sih penerbit di Indonesia gitu kan. Yang mungkin secara garis besarnya teman-teman juga udah tahu, tapi gue di sini ingin sedikit memberikan opini gue gitu, bagaimana penerbit di Indonesia itu sekarang adanya gitu. Jadi sebelum itu udah berapa ya sih, udah hampir sebulan juga sih social distancing dan physical distancing ya. Tuh kalau gue pribadi sih, kalau ada yang nanya ya gue biasa aja, karena gue emang sehari-hari uh, nggak menerapkan itu juga sih, tapi gue emang sering di rumah dan cukup jarang kalau untuk keluar, dan untuk pergi berwisata atau berlibur pun lumayan jarang ya, karena gue ya lu tau lah, tipikal orang yang benar-benar introvert, dan gue entah kenapa sangat nyaman untuk ada di rumah. Menurut gue rumah adalah tempat yang ya lo kuasai medan gitu, dan lo bisa merasa aman di tempat yang ada di rumah. Dan btw ini latarnya udah sedikit beda karena gue masih di rumah yang sama, tapi emang udah sepi orang, dan ya akhirnya gue bisa pindah ke tempat yang lebih lebih tidak yang sebelumnya gitu, lebih baik lah mungkin. Dan gue mau ingetin lagi kepada teman-teman untuk selalu menaati aturan dari pemerintah dan juga dari daerah kalian setempat gitu, karena jika bukan kita yang sama-sama untuk menurunkan angka penderita COVID-19 di Indonesia, siapa lagi gitu kan. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Dan ya mungkin itu aja untuk basa-basinya, kita langsung aja masuk ke penerbit di Indonesia itu gimana sih gitu. Nah ini tanpa next ya, gue langsung aja. Penerbit di Indonesia itu kan secara umum mungkin yang teman-teman tahu itu ada 3, atau mungkin ada yang mengelompokkannya cuma jadi 2, penerbit mayor, minor, sama indie. Nah beberapa sumber itu menggabung gitu, minor sama indinya mungkin digabung jadi satu, karena dalam sistem yang beda itu cuma permodalannya aja, yang lain mungkin cenderung sama. Nah kita langsung aja bahas dari penerbit yang pertama. Maksudnya belum. Kita akan langsung bahas arah penerbitan di Indonesia menurut gue itu seperti apa sih gitu. Apakah mereka benar-benar care dengan kita para penulis, atau gue sih, kalian mungkin enggak ya. Atau dengan para penulis lah intinya, atau mereka gimana gitu. Nah jadi menurut gue pribadi, ini nggak ada sumber dari manapun, memang pendapat gue pribadi ya. Penerbit di Indonesia sekarang itu memang bisa dibilang adalah sebuah unit bisnis gitu. Mereka adalah publisher dan tujuannya memang mencari keuntungan, dan gue tekankan bahwa tidak ada yang salah dengan itu gitu. Mereka emang berproduksi untuk mendapatkan keuntungan. Mereka menginput naskah-naskah dari penulis yang tentunya yang mereka mau dan mereka rasa cocok untuk mereka terbitkan, dan kemudian mereka berproduksi dan jadilah buku misalnya. Ya buku sih, kalau penerbitnya jadinya buku ya. Kalau pedagang roti ya roti bang, ya jadinya buku kan. Terus mereka jual gitu. Tergantung juga sih gimana cara ngejualnya. Dari cara ngejualnya itu lah sih penerbit dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yang pengen gue bahas adalah penerbit mayor. Nah penerbit mayor itu kalian pasti semua tahu, novel-novelnya penulis terkenal itu terbit di sana kebanyakan. Iya, tapi ada juga sih penulis yang nerbitin di indie dan terkenal, itu ada juga. Tapi yang most of us know lah di Indonesia gitu kan, ada banyak sekali penulis yang mengirimkan karyanya ke penerbit mayor.
seperti Gramedia, terus Mizan mungkin, ya dan seperti itulah, Republika dan lain-lain. Nah, penerbit mayor ini apa yang membuat mereka berbeda dari penerbit lain? Yang pertama adalah masukkan naskah untuk penerbit mayor ini harus melalui seleksi yang lumayan ketat, dan seperti yang gue dengar sih dari senior yang pernah nerbitin buku di mayor itu, katanya sih emang seleksinya rumit, lama, dan setelah seleksi pun nanti harus ada revisi-revisi per babnya gitu. Jadi mereka memang menuntut ke kualitas yang tinggi sekali, karena ya mereka juga udah punya brand yang bagus gitu, dan lingkungan pemasaran mereka juga udah luas, ada yang udah seluruh Indonesia bahkan. Karena itu mereka tidak bisa menerbitkan buku yang sembarangan. Nah, di sini gue ingin sedikit meluruskan opini-opini orang bahwa ya naskah-naskah yang terbit di minor maupun indie itu tidak bagus, tidak sebagus naskah-naskah yang terbit di mayor. Nah, itu menurut gue salah sih, dan tidak juga gitu. Karena penerbit-penerbit mayor ini punya ciri khasnya sendiri gitu, punya karakteristik buku-buku yang diterbitkannya sendiri. That's why kita melihat bagaimana penulis-penulis terkenal itu menggunakan beberapa penerbit mayor, bukan satu aja, karena emang ada kriteria-kriterianya tersendiri, dan juga itu harus apa ya, naskah yang kita kirim itu harus masuk dalam kriteria mereka. Itu salah satu kunci lolos di seleksinya mereka, itu adalah sesuai dengan budaya yang ada pada penerbitan mereka gitu. Dan ya kalau dibilang keuntungan sih, gue harus jujur sih, nggak bisa sih, gue harus jujur, karena sebenarnya yang didapatkan dari seorang penulis melalui penerbitan itu nggak sebesar yang kalian bayangkan. Karena gini, mungkin gue pernah nge-repost sesuatu dari akun Tereli Writer di Instagram. Dia bilang gini, pokoknya dia menyalahkan atau mengecam orang-orang yang beli buku bajakan, karena iya, buku bajakan emang lebih murah dan emang lebih terjangkau di saku kalian sebagai pembaca gitu. Tapi percayalah bahwa penulis tidak mendapatkan hak yang besar dari sebuah buku yang benar-benar resmi diterbitkan oleh sebuah penerbit. Kalau misalnya kalian mau tahu, itu dalam penerbitan yang akan kita bahas dan sedang gue bahas ini, mayor dan minor, tentunya itu berbeda dengan ini nantinya, indie. Nah, itu dalam penerbitan mayor dan minor itu mengenal sistem namanya royalty, dan royalty itu ranknya cuma ada di 10-20%, dan rata-rata penerbit di Indonesia baik itu mayor atau minor itu banyak memakai ranknya atau persentase royaltinya sebesar 15%. Jadi 15% dari sebuah buku itu berapa sih besar yang kami dapatkan sebagai orang penulis dari penerbit terhadap naskah yang berbulan-bulan kami bikin, dan kami sampai sakit bikinnya, kami sampai capek, sampai bosen gitu kan. Nah, mari kita coba analisis. Misalnya nih, sebuah buku dijual dengan harga 50.000. Kayak buku inilah contohnya kan. Buku ini dijual 50.000 pada saat periode kemarin sih. Sekarang udah nggak 50 harganya. Misalnya sebuah buku dijual 50.000. Kita nerbitin ya, kita nulisnya dalam waktu 3 bulan. Ya nerbitin paling di sebulan bisa sih. Dari kalau penerbit ya. Cuman kan harus seleksi dulu, yang itu makanya lama kan. Kalau dari proses cetaknya paling sebulan lah. Dan nah, kita balik ke angka 50.000 tadi. 50.000. Coba kita ambil 15% dari 50.000. 50.000 kali 15% itu hanya 7.500. Ya, kalian tidak salah dengar, itu cuma hanya yang kami dapatkan dari sebuah buku yang diterbitkan dari penerbit mayor. Kenapa penulis-penulis yang menerbitkan di mayor itu bisa sukses dan bisa kalian lihat mungkin bisa memiliki banyak uang misalnya. Itu karena lingkup pasar dari penerbit mayor itu besar. Nah, kita bisa bilang bahwa satu buku yang terbit di Gramedia itu bisa
terjual ke seluruh Indonesia. Taruhlah bisa terjual 100.000 eksemplar. Nah, itu akan besar juga nantinya. Tapi dari satu buku yang kami yang kami buat berbulan-bulan, kami cuma dapat 7.500 dari satu buku yang kalian beli gitu. Dan itu nggak besar sama sekali dibanding untuk penerbit dan juga untuk pihak ketiga yang mendistribusikannya, itu kecil sekali pak. Penerbit mungkin bisa ngambil untung 100% bahkan, karena modal menerbitkan buku tuh nggak setinggi itu pak. Dia misalnya jual 50.000, paling modalnya setengah dari itu. Penerbitnya bisa ngambil dapat untung ya hampir 100% lah. Dan kami hanya mendapatkan untung 15%. Padahal apa ya, yang core atau inti dari sebuah buku itu kan isinya, nggak covernya atau nggak halamannya atau apa. Atau ya emang itu mendukung lah. Kalau misalnya nerbitin pakai kertas koran ya nggak ada yang mau beli juga gitu. Meskipun isinya bagus kan, tapi ya please lah 15%. Tapi ya udahlah, emang cuma segitu. Dan para penulis pun tahu gitu. Itu resiko dari penerbit mayor yang seleksinya susah, tapi emang pemasarannya jauh lebih bagus dari penerbit yang lain. Next kita bahas penerbit minor. Nah, kenapa beberapa sumber itu menggabungkan penerbit minor dan juga indie? Karena ya ini menurut gue pribadi sih, karena nantinya juga lo yang bakal jual gitu. Kenapa begitu? Karena mereka penerbit minor gitu, logikanya mereka juga belum punya pangsa pasar yang banyak. Emang ada sih, ada penerbit minor yang benar-benar OTW mau jadi mayor, yang pangsa pasarnya itu udah apa ya, udah terpercaya, mungkin ada gitu. Meskipun gue belum tahu apa ya, tapi mungkin ada, karena pengetahuan gue soal penerbit minor juga lumayan fuck up sih. Cuman ya penerbit minor yang gue tahu ya udah kayak gitu. Mereka sistemnya gini loh, kita menyerahkan naskah kita ke mereka. Mungkin ada seleksi 1-2 penerbit minor atau beberapa lah penerbit minor, mungkin ada seleksi. Dan pasti sebagian yang lain mungkin langsung terima aja, karena mereka juga butuh naskah, mereka juga butuh produksi gitu kan. Dan setelah seleksi dan sebulan, sebulan sih, ada yang sebulan, tergantung penerbit minor juga. Kalau gue yang pernah coba itu katanya sebulan, cuman 5 hari sih udah selesai gitu, dan udah terbit, udah dinyatakan terbit. Nah itu penerbit minor. Jadi ada seleksi tapi nggak seketat mayor. Nah mode penjualannya, karena mereka belum punya pasar yang jelas tadi, karena mereka belum punya customer tetap yang akan beli setiap produk mereka, atau at least ada persenannya gitu, konsumen yang akan beli produk mereka. Jadi sorry to say ya, emang ujung-ujungnya penulis juga yang akan menjual gitu. Penulis juga yang akan mempromoin bukunya sendiri, dan mungkin dibantu penerbit ya. Istilahnya dibantu gitu, bukan dijual oleh penerbit, tapi dibantu jual oleh penerbit. Itu mungkin yang paling pas sih yang gue temuin sekarang di otak gue. Dan sistem pembagiannya deg-degan sih. Sistem pembagiannya menurut kalian apa? Penulis akan dapat 50%, 75, atau 40 deh. Dan ternyata sama aja kayak mayor pak, 15% doang. Ya udah, jadi kalau misalnya kita nerbitin buku dengan 50.000 tadi ya dapatnya segitu doang, 7.500. Tapi gue bisa bilang itu better dari indie. Menurut gue pribadi sih, no disrespect buat penerbit indie yang bagus-bagus di Indonesia, enggak. Itu menurut gue pribadi sebagai orang yang mungkin gak punya modal juga untuk nerbitin buku gitu. Minor sih untuk penerbit pemula seperti gua mungkin pilihan, tapi harus pilihan yang mesti dicoba, tapi harus milih-milih juga penerbit minornya yang kayak apa. Mungkin gua di video next akan di-endorse sama penerbit, nggak tahu juga sih. Nah itu penerbit minor. Kekurangannya dari penerbit mayor tadi pemasarannya nggak sebagus mayor sih. Jadi kita harus ngebantu mereka juga untuk memasarkan bukunya kita.
nanti kalau udah terbit. Next, yang terakhir sih, yang terakhir dan yang menurut orang paling bagus untuk pemula, dan gue akan bilang nanti alasannya kenapa gue nggak pilih penerbit ini yang paling bagus, penerbit indie. Nah, indie ini lumayan banyak sih di Indonesia karena cukup apa ya, sebagai pebisnis mungkin penerbit indie lumayan tidak terlalu gambling dari penerbit-penerbit lainnya. Kenapa gue bilang tidak terlalu gambling? Karena yang lu butuhin cuma alat. Kalau menurut gue sih, sebagai orang yang mau bikin publisher tapi indie, yang lu butuhin cuma alat cetak. Dan pastinya orang-orang yang akan ngurus-ngurusin ISBN, desain cover, atau ya lu nggak butuh modal untuk nerbitin buku karena semuanya dari penulis. Let's say kita akan menerbitin buku ini dengan harga 50.000, misalnya 100 lembar 100 eksemplar pak, 100 eksemplar kita sebagai penulis nih harus sediain dana di awal, dan itu nggak sedikit. Mungkin bagi kalian yang benar-benar punya modal ya, itu mungkin sedikit, angka-angka 6 digit itu mungkin sedikit ya. Namun bagi teman-teman yang mungkin hanya sekedar hobi menulis dan ingin menerbitkan buku, dan mereka tentunya nggak punya modal sebanyak itu lumayan banyak lah. Dan bagusnya di sini di indie, kenapa orang-orang juga bisa merekomendasiin indie ini adalah penerbit yang bagus untuk memula, karena setahu gue itu bisa di remake terus dikirim ke mayor gitu. Ada beberapa contoh sih yang gue tahu ya, buku yang awalnya itu terbit di indie dan akhirnya di remake lagi kemudian terbit di mayor. Setahu gue bisa sih, nggak tahu sih kalau penerbit indie yang ISBN-nya license itu bisa apa enggak sih, tapi kalau penerbit indie yang misalnya cuma mau nerbitin aja mungkin tanpa ISBN kayaknya bisa deh. Dan ada kan penerbit indie yang kayak gitu. Dan lagi bagusnya indie ini adalah keuntungannya, iya penulis bisa memainkan keuntungan juga gitu. Kita bisa dapat 100%. Let's say tadi ini menerbitin buku ini 50.000, kita hanya bayar misalnya 25 untuk harga cetak dasarnya gitu. Ini bukan harga yang gue bayar ya, ini perumpamaan aja. Dan ini BTW jualnya nggak 50.000 juga kan, harga awalnya juga nggak 25 gitu. Jadi kita bisa bayar 25 ke mereka dan kita bisa jual 50, untungnya buat penulis 100% dong. Nah itu dia keuntungannya, bisa kita mainkan. Dan apa ya, kalau masalah pemasaran, nah indie ini sama bahkan lebih parah dari minor. Kalau di penerbit minor tadi gue bilang bahwa penulis akan memasarkan bukunya dibantu oleh penerbit. Kalau ini emang kita yang masarin sendiri, benar-benar kita yang masarin. Balik. Kita yang akan masarin sendiri bukunya, kita yang harus menghubungi pembeli, mencatat orderan masuk, menerima uang, dan ngirimin barang, semuanya kita gitu. Karena emang indie, istilah kasarnya emang kita cuma nolong cetak ke mereka gitu. Nolong cetak, desain cover, layouting, ISBN, dah. Kita yang jual sendiri gitu. Mungkin mereka akan bantu jual juga, tapi nggak ada keharusan buat mereka yang ngejual buku, karena BTW barang udah selesai dikirim ke kita semua kok. Barangnya udah selesai, misalnya kita cetak 100 nih, 100 eksemplar. Nah kalau misalnya udah 100 selesai, 100-nya ke kita pak. Mungkin ada 2, mereka cetak lebih 2 atau 3 gitu, buat mereka 1 buat purpose kan. Purpose kalau di SBN harus ditaruh di purpose-da atau purpose-nas gitu. Kayak harus, tapi kayak harus taruh di purpose takaan gitu. Nah mereka mungkin cetak segitu, 102 atau 103, 3-nya mereka kirim ke purpose, dan mungkin buat mereka 100-nya mereka kirim ke kita bener-bener. Mungkin ada yang lebih sih, ada yang menyediakan eksemplar, tapi yang penerbit yang gue pernah coba ini ngirimin ke gue bener-bener semua gitu. Dan ini sih sesuatu yang pengen gue bilang, bahwa indie is not the best, bukan yang terbaik kok. Meskipun menurut gue dari 3-tiganya nggak ada yang baik. Nah ini alasannya, akan gue bilang sebentar lagi. Ini nih alasannya. Nah lo bayangin seorang yang suka nulis, bayangin teman lo deh,
temen lo yang suka nulis, most most of them karakternya itu kayak gimana, introvert atau extrovert atau biasa aja. Soalnya gini, yang gue rasain gini kan, kalau gue itu nulis kan karena gue nggak bisa apa ya, mengucapkan ide gue secara langsung lihat lisan. Gue nggak bisa public speaking yang benar-benar pro gitu. Gue nggak bisa juga apa ya, berorasi atau pidato atau apalah gitu kan. Gue nggak terlalu bisa itu, makanya gue menyalurkan apa yang ada di otak gue ini lewat ini gitu, lewat writing. Dan juga gue batuk sih. Mudah-mudahan nggak corona. uh, gue menyalurkan apa yang ada di pikiran gue lagi ngerasain apa, gue mau apa yang mau gue omongin itu lewat tulisan gitu. Misalnya sekedar gue ngetik di Instagram atau di tempat-tempat apa ya, platform yang menyediakan itu, ya gue bakal tulis di sana. Even gue bakal ngomong langsung ke orang, karena ya lo tau lah, gue tipenya orang yang juga nggak terlalu, maksudnya gue milih-milih banget buat cerita gitu. Gue udah bilang ke lo di video-video sebelumnya. Dan set dah main lama juga ya. Dan gue merasa bahwa ya kebanyakan penulis sih memang seperti gue, kebanyakan yang gue temui ya di sini sih, di tempat gue, adalah kebanyakan seperti gue gitu. Ya emang sih ada penulis-penulis yang emang mereka extrovert dan juga mereka bagus juga di public speaking dan juga di ngomong gitu. Tapi ada juga kan penulis-penulis yang ya mereka emang menjadikan tulisan ini sebagai media komunikasi mereka gitu. Dan orang-orang seperti itu ya bukan gue bermaksud apa ya, menyudutkan sih orang-orang introvert atau orang-orang yang benar-benar jarang ngomong sama orang lain, atau mereka itu lebih banyak diam. Bukan gue menyudutkan mereka, tapi yang gue rasain sendiri adalah ya orang-orang seperti itu nggak mungkin punya teman yang benar-benar banyak gitu loh. Paling ya mungkin kenalan banyak lah, yang kenal sama gua, yang kenal sama orang-orang yang introvert itu mungkin banyak, tapi yang betul-betul teman kan, yang really want to know what you do gitu, yang benar-benar mereka tuh pengen tahu siapa yang lo lakuin gitu. Kalau misalnya orang-orang yang kenal biasa kan, ya simpelnya paling instastory lo aja nggak dicek sama mereka gitu. Paling dicek mungkin kalau mereka gabut, kalau hashtag di rumah aja dan mereka biasanya pergi-pergi nongki keluar. Paling kalau mereka di rumah dan bosan, mereka cek instastory lu. Tapi kan nggak banyak orang-orang yang terus merasa penting untuk tahu lo ngapain di setiap hari gitu. Dan gue menilai indikator teman sih dari itu sih. Salah satunya ya, mereka bener-bener attention terhadap apa yang lo lakuin setiap hari gitu loh. Apa yang lo post dan apa yang apa yang lo bagikan setiap harinya deh. Dan mereka tahu lo ada di mana gitu. Setidaknya mereka tahu lo ada di mana deh, nggak perlu apa yang lo lakuin setiap hari. Itu salah satunya indikator menurut gua seseorang udah layak disebut teman. Dan itu pastinya nggak banyak. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau kita benar-benar coba untuk nge-share buku yang kita cetak, buku yang kita udah buat nih susah payah ya, dan udah diterbitkan juga, cuma tinggal kita mau jual. Yang baca nggak banyak pak, yang lihat story lu nggak banyak, apalagi yang tertarik gitu loh. Dan lo disuruh sama penerbit jual deh buku lu sendiri, sementara lo udah capek-capek nulis pak. Dan lo tahu mereka lebih apa ya, lebih pro ngejual gitu sebenarnya, tapi masih penulis yang disuruh untuk ngejual gitu loh. Menurut gue itu bukan tugasnya penulis sih, lebih ke tugasnya penerbit atau emang distributor aja. Harusnya emang ada satu pihak lagi yang benar-benar ngebantuin nih orang-orang introvert. Mereka udah bikin karya nih, udah bikin sesuatu yang at least bisa dibaca deh. Nggak perlu bagus, nggak perlu apalah gitu, nggak perlu booming juga kisahnya kayak Dylan Milea atau apapun, tapi at least bisa berguna untuk orang lain gitu, bisa dibaca. Mungkin nggak sama 245 juta orang di Indonesia, nggak juga. At least ada distributor deh yang mau
ngejualin karya-karya dari orang-orang introvert ini, karena untuk menulis sebuah buku itu nggak gampang men, banyak sekali rintangannya, banyak sekali ya yang harus kami hadapi sebagai penulis gitu. Dan ya gue berharap sih benar-benar nanti akan ada distributor itu ya, seperti Mayor punya distributornya sendiri, Minor mungkin ya masih lewat-lewat e-commerce atau ya toko-toko online. Mungkin ada juga sih e-commerce yang punya toko sendiri. Gue berharap benar-benar nanti penerbit indie, atau nggak harus penerbit indie sih, penerbit di Indonesia itu punya distributor deh untuk ngejualin semua buku yang penulis gitu. Jadi nggak orang-orang introvert ini lagi yang sering ngejual buku, Pak. Mereka nggak bisa, mereka nggak bisa ngomong, Pak. Beneran deh, asli. Ya, sumpah speechless gua. Jadi itulah, gila penerbit di Indonesia. Gue sempet mau ngerekomendasiin sebuah penerbit sih, Pak. Gue sempat mau ngerekomendasiin suatu nama penerbit buat kalian nih, teman-teman yang baru mulai nulis mungkin ya, dan pengen untuk menerbitkan buku. Gue sempet pengen ngerekomendasiin satu nama, tapi bukan penerbit yang buku ini sih. Ini lumayan bagus anyway kualitasnya. Gue lumayan terkesan sih, apalagi lihat buku pembandingnya. Ini lumayan bagus kualitasnya. Dan karena gini, gue udah bilang tadi, yang menurut gue paling baik untuk penerbit pemula adalah Minor. Kenapa? Lo nggak perlu modal. Kalau lo perlu modal gini, misalnya lo keluar ini tadi nge-apply-nya contohnya untuk jualnya 50.000 tadi kan kita anggap, dan biaya cetak dasarnya itu 25.000. 25.000 lo kaliin aja 100, berapa Pak? 2,5 juta. 2,5 juta lo harus bayar ke penerbit, dan nantinya buku lo cetak 100 buah, dan lo mesti ngejual buku itu. Sambil ngejual lo harus pikir gimana nih buat biar modal gua 2,5 juta tadi bisa balik. At least gue bisa ngejual 50 buku dong, dan itu nggak sedikit, Pak. Ya syukur-syukur sih ada yang bantu lo buat ngejual, ada teman lo misalnya, tapi kalau gue sih enggak ya. Ya emang ada bantuan dari komunitas gue di kampus, ada gitu. Ada, gue nggak mau bilang gue benar-benar jual sendiri juga, ada bantuan dari mereka, tapi ya ada pun ya segitu sekedarnya, karena primarily yang bertanggung jawab di buku ini gue, karena gue yang bikin. Gue nggak akan sama tanggung jawabnya sama teman-teman. Misalnya nih teman-teman komunitas gue mau jualin, mereka nggak ada tuntutan buat ngejual buku ini sama seperti gue tuntutannya gue ngejual gitu, karena mereka satu nggak masukin modal ke gue yang ngirim ke penerbit, dan mereka juga nggak terlalu iya dibilang nggak terlalu peduli, kasar juga sih Pak, tapi nggak terlalu aware dengan keadaannya, bukunya udah gimana keadaannya gitu kan, udah kejual semua atau iya belum banyak. Itu mereka mungkin sekedar ya udah gue minta tolong dong promosiin, ya mereka bakal promosiin. Ntar kalau ada yang order mereka akan bilang ke gue, ini ada yang order bang, itu alamatnya di sana, namanya itu gitu kan. Tapi ya udah, kalau misalnya nggak ada yang order sama mereka pun, mereka nggak akan terlalu mikirin gitu. Yang mikirinnya ya gue atau kami sebagai penerbit gitu, yang penulis Pak, penulis yang ngeluarin modal. Jadi balik lagi ke uangnya gini, lo harus mikir nih, sambil lo ngejual buku, lo harus mikir gimana caranya modal lo balik yang 2,5 juta tadi. Yang itu mungkin bisa jadi ya nggak dari diri lo sendiri, mungkin lo pinjam uang ke orang lain, ke ke bank mungkin, atau ke orang tua atau ke teman gitu kan, pinjam uang 2,5 juta, dan lo harus mikir untuk bayar dong. Nggak mungkin lo pinjam uang orang dan nggak bayar kan. Jadi itulah, that's why penerbit indie bukan yang terbaik menurut gue ya. Sorry nih teman bapak-bapak, ibu-ibu yang dari indie, ini bukan dispromote dari penerbit kalian, tapi itu menurut gue sendiri, khusus untuk teman-teman yang nggak punya modal gitu. Kalau teman-teman yang punya modal dan berkecukupan mah
ya better di indie karena keuntungannya gede gitu. Tapi bagi orang-orang yang susah juga, gue bilang bahwa minor sedikit lebih bagus dalam hal kita tidak perlu memikirkan itu saat jual gitu. Gue sempat mikir gini, kalau kita jual buku nih dari penerbit minor, saya buku ini gue terbitin di minor kan, gue cuma mikir bahwa ya gue jual aja, berapa yang kejual kan 15%-nya buat gue. Iya, di samping itu kecil memang 15% seperti yang gue bilang tadi dari pengorbanan dan perjuangannya teman-teman penulis itu, gue bisa bilang tidak tidak terbayarkan 15%. Tapi emang terbayarkannya dalam bidang-bidang lain sih, seperti teman-teman yang akan nanti baca dan juga mungkin terinspirasi jadi penulis juga, atau terinspirasi untuk hidup dengan cara yang lebih baik, atau terinspirasi dari kisah-kisah atau dari nasihat-nasihat yang coba penulis berikan dalam bukunya. Itu mungkin X factor lah atau faktor lain. Tapi kalau misalnya materi uang dengan uang itu belum kebayar sama gue. Cuman ya udah 15%. Gue juga penulis pun udah tahu sebelumnya, nggak tiba-tiba dikasih 15% aja. Emang udah kesepakatan dari awal itu 15% untuk menulis. Oke. Kenapa gue bilang di minor lebih baik kalau saat kita memasarkan? Saat lo masarin gini lah, gue mikirnya kemarin gini, ini buku misalnya dari minor, gue akan coba untuk pasarkan, gue akan coba kontak teman-teman gue, misalnya dapat 30 gitu, 30 pembeli kali 50 ya 1.500.000 kan. Cuman yang buat kita tadi cuma 7.500 kali 30 ya sekitar dapat lah 200-an ribu gitu, 215 kalau nggak salah hitung ya. Iya 7,5 15 22,5 pak, 22,5 ada dapat 225.000, dan itu bersih untuk kita gitu. Maksudnya kita nggak sedang mikirin gimana cara baliknya uang kita gitu. Kita lebih enjoy lah saat memasarkan, meskipun keuntungannya kecil tadi. Karena kalau memasarkan di indie gini, kalau lu misalnya harus balikin modal yang 2,5 tadi, lu akan jual ke 50 orang, ternyata masih kejual ke 30 orang misalnya, 30 orang, dan itu masih sebenarnya untung kan, udah ada untungnya gitu. Tapi kita masih akan berpikir bahwa modal gue belum balik gitu, dan bukunya udah ada 100 nih tangan kita, ada 100 eksemplar. Kalau di minor kan biasanya mereka itu sistem PO. Kalau di mayor sih mungkin ready stock juga, karena mereka udah punya toko buku sendiri ya, mereka udah punya gerai sendiri gitu. Jadi itu sih sedikit jadinya sedikit curhat juga sih tentang bagaimana keadaan penerbit di Indonesia pada saat ini. Meskipun terdengar nggak bagus tadi gue ngomong ya, terdengar keadaannya lagi buruk, gue nggak pernah bilang teman-teman berhenti menulis. Ke komunitas pun gue selalu bilang bahwa ya it's up to us, berarti gitu, kita bukannya harus pasrah dengan keadaan seperti itu, tapi itu modal yang kita punya gitu, bagaimana cara kita mengembangkannya. Dan ya itu sih yang buat itu yang akan membuat nantinya perbedaan dari segi kesuksesan itu adalah bagaimana cara kita berusaha gitu. Intinya kita dikasih modal kayak gitu, penerbitnya kayak gitu misalnya, bentuknya itu bukan berarti kita ya udah gue nggak usah aja terbitin buku gitu, malas penerbitnya kayak gitu, nggak ada yang pro sama penulis misalnya. Ya udah, mereka emang nggak salah juga, mereka kan perusahaan bisnis pak, mereka harus gaji karyawannya, mereka harus bayar mesin, bayar gedung, atau bayar yang lain gitu kan. Dan itu bukan salah mereka juga untuk mereka harus menjadi money oriented, karena mereka emang perusahaan, mereka emang badan usaha yang tujuannya mencari keuntungan gitu. Itu bukan hal yang harus kita salahkan, meskipun adalah faktor beberapa yang mungkin harus diperbaiki. Tapi kalau nggak pun ya udah nggak apa-apa gitu. Bukan berarti dengan itu kita akan nanti berhenti untuk menjadi penulis gitu kan. Kita berhenti untuk berkarya, atau akhirnya
menghilangkan passion kita, hobi kita untuk menulis, nggak juga gitu. Bentar, mati Pak. Oke, tapi itu adalah sebuah tantangan bagi kita gitu. Dengan modal seperti itu ntar gua ada, mana dia Pak? Cas laptop gua hilang. Nggak juga sih. Mana Pak? Aduh. Mana sih? Lupa nggak sih? Dikerjain gua loh. Oh ini. Tapi itu adalah modal kita gitu. Dengan modal seperti itu, bagaimana cara kita tetap mengembangkan, kita tetap menulis, dan kita tetap menerbitkan buku dan mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan gitu. Karena ya nanti ada nih teman-teman yang mikir, lu money oriented banget, nulis itu buat sharing, bukan buat money gitu. Tapi ya gue membahas hari ini adalah dari sisi finansial, bukan berarti gue menulis untuk uang atau gue pengen meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari menulis, enggak juga gitu. Tetap ada tujuan utama dari seorang penulis ya buat dibaca, enggak buat uang juga sebenarnya. Ya uang mungkin kalau kata orang bijak itu bonus lah dari karya-karya itu dibaca gitu kan. Tapi ya emang seperti itu, biarlah sih kalau orang yang misalnya bilang gue menulis untuk uang atau gue benar-benar mengeksploitasi orang dari tulisan-tulisan, ya udah biarin aja. Gue juga tidak sebegitu pedulinya sih dengan perkataan kalian. Intinya yang gue bahas hari ini adalah dari sisi finansial gitu, dan jadi seorang penulis. Dan ya kalau ada apa hal-hal yang mau dibahas, sebenarnya pengen bahas banyak sih, masih pengen bahas banyak di itu. Kalian juga boleh sih tambah-tambahin apa yang mau dibahas, nanti akan gue seperti biasa gue coba cari materinya, dan kalau misalnya udah selesai ntar kan gue bahas di video berikutnya, nggak berikutnya mungkin sih, video berikutnya. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan juga ya beli buku sih beli buku ini lah, jangan lupa. Kalau yang belum mau pre-order, sekarang udah ready stock sekali lagi. Dan buku ini juga buku apa ya, ini buku dari komunitas gue sih, gue sedikit promo juga, ini buku dari komunitas. Dan teman-teman yang tertarik buat beli ini bisa di order lewat itu kalau nggak salah, lewat e-commerce online gitu, udah bisa sih kayak, tinggal cari aja, ketik aja judulnya Perjalanan Rasa antologi puisi komunitas Hujan Kata, kayaknya udah keluar sih. Gue belum coba juga, ntar gue coba. Kalau gimana cara ordernya ntar gue bisa ituin lagi sih, bisa promo bisa infoin lagi di Instagram ketagihan promo Pak. Kalau yang ini harus ke DM Instagram ya, DM Instagram NV Writing, bukan NV Writing, atau ke Instagram personal gue @paulich. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih udah nonton, dan see you in the next video.